salah satu pemain yang pernah juga meliput bersama Persikabo. Namun kita lihat lagi-lagi pertarungan di sektor tengah masih belum bisa didominasi. Yang kita tahu bahwa Fauzi memiliki kekuatan di bola-bola udara dan ini belum bisa dimanfaatkan untuk para barisan gelandang atau kawin mereka memberikan servis bola matang kepada gol-gol mereka. Fauzi yang memang ditunggu untuk di babak kedua ini sebagai sebuah servis memuaskan namanya bagi striker mereka Fauzi. Berbeda dengan Hasna Utama di mana Hasna Utama terus mengandalkan dan satu kekuatan ini yang cukup menarik menurut pantauan kami dari meja reporter melalui divisi pertandingan, di mana Hasna Utama memiliki pemain nomor punggung 10 yang paling menonjol dengan skill dan aksi individu yang cukup baik, di mana nomor punggung Ipo pada berpunggung 10 menjadi sebuah kekuatan membongkar untuk barisan pertahanan Ciastar, dan kita kembalikan ke bawah di Ciastar sendiri memiliki pemain nomor punggung 8 Amar. Ini gaya-gaya bermain mereka hampir sama dan sama-sama memiliki kecepatan dan juga aksi individu yang cukup merepotkan barisan pertahanan baik Ciastar dan juga Hasna Utama di babak pertama yang baru saja kita saksikan. Kita lihat kekuatan dari kedua tim ini sangat berimbang, namun salah satu kecolongan di menit krusial menjadikan sebuah sinyal bahwa Ciastar pun masih terus memperkuat sektor barisan pertahanan mereka dan masih terus menggempur. Nampaknya belum begitu puas dengan unggul 1-0 dan juga harus direspon untuk kesebelasan Hasna Utama menaikkan atau mendorong zona pertahanan mereka memenuhi barisan zona pertahanan dari Ciastar untuk membongkar dan lebih mendekati ke garis 16 dari pertahanan Ciastar. Ya, cukup tegas, cukup lugas, terpercaya banyak terhadap Bung yang bisa, dan tentunya pertandingan ini juga babak kedua pada hari sudah dimulai, dan tentunya kita lihat rotasi pergantian dan Wilson pun nampaknya mulai mencair beberapa pemain, dan kita lihat juga pertandingan masih dalam tempo sedang-sedang saja dan memungkinkan akan bisa gencarkan pada dua kelas yang bertanding pada hari ini juga. Betul sekali, saya setuju dengan Anda Bung Jun, di mana memang partai pada kesempatan sore hari ini hanya berlangsung dalam tempo yang sedang-sedang saja dengan jumlah passing pool yang tercatat dalam catatan divisi pertandingan yaitu 721 passing. Ini menunjukkan bahwa pertandingan dalam tempo yang sedang-sedang saja, dan itu juga bisa terindikasi bahwa salah satu pemimpin pertandingan Bapak Edi Suratman yang dibuat sebagai pengadil lapangan tengah memiliki lisensi C1 menjadi pengadil yang cukup tegas dan juga memiliki bawah dan karakteristik sebagai pengadil yang cukup netral dalam pertandingan sore hari ini dan menjadikan pertandingan begitu nyaman untuk ditonton. Dan juga hadirnya beberapa pendukung berangkat pertandingan seperti inspektur pertandingan Bapak Eman Sulaiman SPD dari Asprop Jawa Barat pun nampaknya datang dan juga menjadi bagian dari perangkat pertandingan didampingi oleh pengawas pertandingan Bapak Haji Atas yang bertugas pada kesempatan sore hari ini, Bung Kujur. Iya, betul sekali, tepat masyarakat Bung juga cukup lugas dan terpercaya. Iya, nampaknya pertandingan yang sudah dimulai beberapa menit pertandingan di babak kedua pada bulan Indonesia juga. Ya, memang kita kembalikan kepada kedua reporter di mana Bung Kodam Merdeka nampak sudah siap-siap untuk melaporkan jalannya pertandingan, menyimak dan juga memantau terus di 5 menit babak pertama dan akan dilaporkan oleh reporter pertandingan Bung Kodam Merdeka. Silakan Bung Kodam Merdeka. Ya, terima kasih Bung Sri juga ketua. Ya, tentunya cukup lugas terpercaya dan cukup akurat ketua besar Anda tentunya di sisi pertandingan pada sore hari ini. Dan langsung saja inilah laporannya yang lebih lengkap dan terpercaya Bung Kodam Merdeka. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bung Sri dan juga ketua divisi pertandingan dan juga Surya dan saja berikan informasi ajaran pertandingan di ajaran sepak bola bergensi Turkana Federasi Afrika 2012 edisi tahun 2020 ini di pada pertandingan di sore hari dia berdasarkan pertandingan 16 besar di hari ketiga yang hampir kembali di ke-11an Hasna Utama berhadapan dengan Cekudu ke-11an Sia Elsara yang ketiga hingga udah 1-0 jaga pertandingan sore hari dia kembali pada kebaikan dan akan dari ke-11an Sia Elsara mencoba empat menuju Sultan Sultan bertiga kali bersantana datang ke kedua ada pembajak Putra mencoba satu tendangan arahkan bertiga dapat double kata serangan kembali para pemain Hasna Utama center pertahanan tetap baik pada satu
Kuasaan bola untuk saja kita lihat kepada para pemain Hasad, pemain SRN yang coba kontrol bola, umpankan ke depan dia, nah coba pada barisan depan dan kesebelasan Hasad Naboda, ada tuh kembali para pemain pasukan bola-bola ke Alstar. Oh sampai cantik sebuah umpan jaga pada pemain dari Angga, masih Dani, namun saya bola yang sudah keluar meninggalkan jalannya pertandingan disertakan sore hari ini. Kembali sebuah bola diarahkan keluar pelasan pertahanan ke kubu kesebelasan Hasad, merupakan tujuan berasal dari kawasan Cicalengka Kota Bandung yang tertinggal 1-0, namun masih terus berupaya bagaimana mereka untuk mengejar ketinggalan di laga pertandingan babak yang kedua yang ketiga juga meraih tiket untuk melaju ke putaran berikutnya. Sebuah bola arahkan ke depan dilakukan depan dan dituju para pemain Hasad Naboda, bola yang begitu lemah datangnya pada bukit penjaga gawang kita penjaga gawang Ratu Mahendra mencoba kembali dari sebelah tadi di perjaka potensi kita untuk bekal ke pemain yang dituju dan disebut kembali itu Alan mencoba satu tekanan kembali para pemain Hasad umpan tadi dilakukan kembali untuk berkata ada pemain Eren umpan jauh sebagai pertahanan. Inilah semua pelanggaran merupakan yang telah memberikan sebuah peluang bagi kesebelasan Hasad Utama Bing Tebing Pribadi. Betul sekali bukan mereka ini merupakan satu keberuntungan dari kesebelasan Hasad Utama. Diberikan satu pelanggaran apakah di luar kotak 16 sedikit melakukan kesalahan, namun tidak ada pilihan lain si Asar menjatuhkan salah satu pemain Hasad Utama pada sore hari ini di luar kotak 16 sampai berjarak sekitar 75 meter dari seorang penjaga gawang dari kesebelasan si Asar pada sore hari ini. Dan kita sudah lihat satu penendang yang akan melakukan siapa yang akan melakukan satu tendangan bola mati agar benteng hidup pun sudah mulai dilakukan. Kita nantikan Bongkodam Merdeka. Baik, terima kasih begitu pribadi dan kita juga kepada para pengurus tim kubu kesebelasan Suara Cuaca Peria Asia All-Star Kata Pria kepada Bos Yoga yang juga untuk pertada kepada pemain kita kepada untuk pertada dari Siapa kejabatan luar biasa gosip penjaga gawang kepada penjaga gawang Lapi menjaga tendang di satu kejabatan kebetulan tersebut dilakukan seorang penjaga gawang kejelabat di mana memang terlihat terus dalam diarahkan tembakan langsung ke gawang tim kubu kesebelasan dari kesebelasan Hasad. Sebuah tembakan kepal tapi lagi-lagi bola yang harus keluar berdasarkan jalannya pertandingan tim kubu pribadi. Ya tepat betul karena terhadap Abang Kodam mereka nampaknya betul mendapatkan satu bola tendangan bola mati, namun nampaknya tendangannya sudah cukup akurat, namun lagi-lagi orang penjaga gawang dari si Asar pada sore hari ini mampu nampaknya menggagalkan tendangan yang begitu keras pada tendangan geledek pada sore hari ini di Kodam Merdeka. Tahu bahwa tendangan geledek berhasil dalam arahkan kembali suasana sore hari ini berhasil pertandingan yang masih berupaya si All-Star untuk kembali bola kuasai tindakan yang disuguhkan oleh pemain Adam Doro, mereka berkirimkan ke depan masih sebelasan para pemain Garsa umpan melebar ke ada pemain Putra, ada pemain Putra, masih Putra kontrol sebentar angkat umpan membawa lautan diinginkan kembali kontrol di kaki sarang luar biasa Putra pemain yang sudah penguasanya untuk memasak dan melewati langkah pertahanan dia begitu baru mulai terlihat kepada barisan belakang dari kesebelasan Hasad Utama terancam diganti pertahanan di mana pemain dari Australia bilang kita cerdik sampai pertahanan dari tim kubu kesebelasan dari Hasad Utama. Ya betul sekali kepada mereka pemain alam yang memang harus diambil pada dari kesebelasan si Asar pada sore hari terlihat mendapatkan satu tendangan sepak pojok kembali sudah dilakukan namun tendangannya cukup mendatar dan juga mampu dibaca dari para pemain pertahanan belakang dan juga Hasad Utama mulai melakukan nampaknya umpan 1-2-3 dari Hasad Utama terjadi kembali nampaknya Bongkodam Merdeka. Bobo suara begitu pribadi umpan saja cukup berbahaya dibaca lagi-lagi di belakang dari Hasad Utama ada terses sebelah kiri hasil tes tentunya bagaimana mereka boleh menguasai dari para pemain Hasad Utama kembali yang dituju ke sekarang kemudian satu tekanan kembali berjaga para pemain dari tim kubu kesebelasan ia bermasuk ada pergantian pemain dari All-Star yang keluar Alam nomor 23 digantikan Tahril
nomor punggung 21 Tahril masuk nomor punggung 21. Ia menjadi pribadi ini orang dan pada kita kepada satu pemain Belanda ditarik keluar dan masih satu pemain juga pemain Lapangan Karya yang merupakan putra Andara yaitu Bapak Bung Herman Goreng dari kawasan Juruk yang akan tampil di laga pertandingan sehari-hari menjadi pribadi. Luar biasa itu tubuh dan mereka apakah menarik keluar salah satu pemain yang masuk dari KBC Asar dan diberikan darah segar, suntikan darah segar. Kita nantikan saja apakah piawai pengganti dari ia salah satu pemilik KBC Asar pada sore sudah dilakukan. Namun apakah ia satu serangan balik kita dilakukan KBC Asar masih mampu dapat digagalkan pada sore ini kepada mereka. Baik, kita lanjut kembali jaga kita pertandingan. Bersaing dengan besok sore berakhirkan kembali kepada tim dari Pendes Babatang yang dia yaitu perekrut para pemain-pemain ternama kepada Perguruan Cibaga untuk Triadi dan juga Hugo Sadur dan Sadur Ramdhani yang bakal bergabung dengan tim kesebelasan dari Pendes Babatang. Dia besukan dari Bapak Lurah Mardan Jabal merupakan dan kawan-kawan dari masyarakat Korea Pendes Babatang yang akan tampil kembali yaitu besok sore berhadapan dengan Toba FC. Toba FC yang diperkuat pemain Ihsan dan Tigo serta Akbar serta Hafiz Yaga dari kesebelasan Toba FC. Baik, sudah pemirsa kita lanjut kepada pertandingan di babak yang kedua. Laga pertandingan Open Turnamen Ajang Bergesi Sepak Bola Cibinong Kapriman yang ke-12 tahun 2025. Laga tidak didukung kembali sponsor yaitu Mega Snow salah satu yaitu tim mobil dengan menggunakan hidrolik yang berada di kawasan Jalan Haji Mawi Apari. Kemudian selamat datang ke tiga babak yang sudah pertandingan. Bos Gomblang dan juga Bos Ndaang ada Bos Mulai didampingi oleh Bos Mulai di sebatang sari dari kawasan Kurutan. Masih terjadi Babasik ada pergantian pemain Asal Utara yang keluar CP Abdul nomor punggung 9 masuk Edo nomor punggung 6 Edo masuk nomor punggung 6 menggantikan CP Aldo. Begini berbalik pada negara hasil dapat kembali memasukkan tenaga segar dari laga pertandingan babak kedua. Memang masih agak sulit tapi para pemain belum mampu untuk membuka terang gol balasan di laga pertandingan babak kedua ini begitu pribadi. Betul sekali bahwa mereka nampaknya sudah pergantian pemain. Kalau tadi dari Ciasa dan coba kali ini dari Kisahkan Hasil Utama menurunkan darah segar nampaknya untuk menambah daya gedor daya serangan yang memang sedikit agak kurang tajam dan kita lihat apakah mampukah para pemain dan Hasil Utama setidaknya menyamakan kedudukan atau malah sebaliknya dia Asar yang akan menambah peran gol pada sore hari ini belum kepada mereka. Luar biasa pukul dia pribadi nampaknya satu depan terhadap penjaga juga pengusaha pisang dia ternama di kawasan Pasar Plikul yang terus juga menyekat informasi dan jangan lupa untuk kita nikmati pertandingan besok yang diperkuat hoki Caraka yang akan tergabung dengan Toba FC akan menghadapi tim besar dari Babakan yaitu tim kesebelasan Pendes Babatang akan memboyong para pemain yang ketiga tidak akan meragukan para penonton pecinta sepak bola di area lapangan garam dan selanjut sebagai pertandingan sehari hari sebuah tendangan bebas mulai terancam ke penjaga gawang bahwa angkat kembali lemah datangnya mudah bagi penjaga gawang dari Cesar dilempar tempat ke wasit pemain dari Cesar ada Ledo kali ini saya bola yang sempurna dan coba turunkan kembali pemain dari Hasna lagi patah serangan lalu sebelum berkembang baru saja latar tunggu sudah saja sampai lakukan serangan balik ke Bersa untuk diberikan ke depan tadi lagi tujuh kali ini pemain untuk pemain dari Cesar ada Tahril merupakan sebagian baru masuk ke laga pertandingan babak yang kedua masih untuk sementara memberikan kesempatan BPC Altar dengan unggul 1-0 yang tampaknya terus dapat para pemain dari tim sudut kesebelasan Asal Utama berupaya mengejar ketinggalan belum aman ketika bagi kesebelasan dari Altar setelah unggul 1-0 kalau tidak terlihat dari para pemain Asal Utama mulai menaikkan tempo permainan mereka untuk pada pemain yang betul juga pada pemain itu
namun gagal itu kasih bola ambil alih kembali pemain dari CSR. Aduh tapi pemain Amar mencoba Amar di kawal tepat pemain dari Hasan Utama, masih Amar umpankan dia kabel. Tapi masih ada pergantian pemain dari CSR. Pergantian pemain Amar nomor punggung 8 Besi masuk nomor punggung 14 ya Amar nomor 8 keluar dari keluar Jasmi nomor punggung 14 masuk dari CSR. Kembali rotasi pergantian pemain terlihat kepada Jasmi yang sudah memberikan kelemahan di babak yang kedua. Nampaknya tentu akan berupaya keras kepada tim ini untuk melanjut ke putaran harapan 8 besar yang ditunjukkan bagi semua tim kesebelasan atau utama tim yang memang perwakilan dari wilayah Cicalengka Kota Bandung masih berupaya untuk mengejar ketinggalan. Sebuah bola amankan barisan belakang masih terjadi perebutan datang untuk bola sedang satu. Apa terjadi seketika ada terlihat datang benturan seorang kedua area Liga Tengah pemain harus tertutup kesebelasan Cesar. Rupanya semua kartu kuning bola gol pribadi. Ya, sudah 2 kali saja bola. Ya, kita hubungi rekan dari pengamat sepak bola nasional bola. Ya sudah, bagaimana bola dalam pertandingan kali ini? Ya, betul sekali memang sebuah insiden terjadi di mana sebetulnya ini tidak perlu dilakukan oleh para pemain ya. Sekarang kita tahu bahwa ini tidak mengancam dari sektor barisan pertahanan, bahkan mungkin masuk ke sektor zona tengah. Apa yang dilakukan oleh pemain ini nampaknya begitu beresiko dan ini terbukti ada beberapa pemain di All-Star yang kita tahu sama-sama memiliki beberapa kartu kuning dan ini harus segera diantisipasi agar bisa bermain lebih safe lagi, lebih terlihat efektif dan ini sebuah kerugian nampaknya hasil kecerobohan satu dari mereka yang kita tahu tidak perlu dilakukan dalam waktu atau dalam zona yang memang jauh sekali dalam zona pertahanan dari pemain yang melakukan pelanggaran tersebut di Kodam Merdeka. Iya, tetapi harus hati-hati dari pertandingan kalau tidak boleh terkena kartu dan kartu juga kita lihat kebenjalannya pertandingan kesempatan luar biasa dapat ditutup langsung ya Bapak wasit ini begitu pertandingan itu Bapak Eko Siratman merupakan wasit satu nasional yang kita menutup Liga 2 sepak bola Liga Nusantara dan kembali mencoba pertandingan kesempatan sore ini kita lihat sudah ada tim kesebelasan CSR melalui gesit penjaga gawang yaitu penjaga gawang Reza mencoba mundur dia sudah 3 langkah siapa yang akan ditunjuk diberikan pada pemain-pemain CSR di barisan depan masih lewat ayunan kaki kanan bola melambung jauh tapi dicaci pertahanan dari Hasan. Kenapa dia kaget dicaci persel pemain belakang Hasan Utama kepada pemain untuk Ardian Kandang coba semua pertahanan ada itu apa yang terjadi rupanya pelanggaran jelas dilakukan salah satu pemain Hasan Utama itu dan ini sebuah tendangan bebas bagi tim kubu kesebelasan All-Star pemain dari ini sebelah kiri siapa atau juga yang akan lagi sudut pemain dari belakang Asa umpan yang dituju itu pemain depan apa ditambah kata salah satu pergerakan pemainnya Tauzi mencoba pasir bantu datang bantuan ini dapat tertekan kepada pemain ada Besi pasir bola bagarit jatuh kembali di kaki pemain untuk jadi pertahanan amankan kembali pasukan barisan belakang mencoba dirobek lagi namun apa yang terjadi begitu saja barisan belakang tim kesebelasan All-Star sekokoh Senin Padang sehingga sudah pemirsa di langkah pertandingan sore hari ini nampaknya para pemain-pemain Hasan Utama mulai lemas untuk melonjak ketinggalan di langkah pertandingan babak yang kedua. Namun apa yang terjadi pelanggaran lah yang menghentikan lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Hasan Utama Cicalengka Kota Bandung kembali sebuah tendangan yang dilakukan oleh pilar-pilar pertahanan tim kesebelasan dari All-Star yang juga diperbuat membawakan anak Blake dan juga pemain Tony dan juga dia terpedot dan tangkap kesebelasan angkat kembali dan bola terarah di barisan belakang para pemain Hasan ditambah untuk ada perhatian coba umpankan jauh yang dituju barisan depan dan bola mengarah pada kursi terhadap juga nama dari All-Star yaitu penjaga gawang Rapi masih tenang Rapi masih melakukan siapa tentunya dia mereka di barat pemain depan dari All-Star masih terus
mengabak-abakan dan seorang penjaga gawang dia akan lakukan sebuah tendangan, lakukan sudah bola jauh, Rebel sempat panjang bertuduh jauh dia, namun kali ini jatuh ke telapak kaki pemain-pemain Hasa Utara, melebarkan saja bola ada Erin, mencoba Erin kerjasama ada itu, mencoba itu mengirim bola mengatur irama permainan bagaimana para pemain-pemain atau juga kesebelasan Hasa Utama untuk masuk ke melewati, mencoba melewati pemain muda tanah itu sudah turunkan, sudah itu kembali yang kedua bola megai menjaga pertahanan dua pilar pertahanan di mana tersebut kesebelasan dari dia dapat satu tendangan lagi kita kepada pemain Hasa Utama kita terbola di kaki pemain ada Abdiansa mencoba jauh ke tengah, mencoba dikuasai kembali mengatur diri di tengah, masuk ke kembali bagaimana mereka untuk membongkar pertahanan tersebut kesebelasan dari CSR kembali sudah bahaya tidak jadi bahaya terlihat memang betul masuk yang terlihat begitu dekat dengan TKP atau tempat kejadian pelanggaran dalam pertandingan babak yang kedua pertandingan sore hari ini. Luar biasa bagi Sriwijaya seperti memang serangan-serangan agresif para pemain Hasa Utama namun kembali mengalami gagal di area kotak 16 kali pertandingan ini kami sudah. Betul sekali Bung Budi, memang kita lihat setelah satu orang mendapatkan akumulasi kartu merah dan ini menjadi sebuah kebocoran dari sektor barisan pertahanan dari Kia All-Star dan kita tahu bahwa ini dimanfaatkan secara jeli oleh para pemain kesebelasan Hasa Utama coba menaikkan tempo pertandingan mereka di babak kedua yang memang jumlah unggul dalam jumlah pemain dan ini juga bukan berarti bahwa si All-Star juga tidak memiliki peluang. Kita tahu bahwa serangan-serangan masih terus dilakukan dan juga belum terlihat formasi perubahan yang dilakukan oleh si All-Star di babak kedua ini setelah satu orang pemain mereka ditarik keluar atau mendapat kartu merah dan masih kita lihat si All-Star begitu pedenya dengan terus melakukan atau memainkan bola-bola secara ofensif untuk kodam Merdeka. Masih seperti saja sementara begitu kembali pemain ada Kia All-Star dalam tekanan ada itu Bagiaga boleh mengatur irama permainan bagaimana itu bersama dengan rekan biasanya ada pemain Anggara masih Anggara umpan prepas lakukan jemput kembali bola ada pemain belakang dua pilar pertahanan mencoba berbuat kembali ada pemain-pemain dari sebelah satu Hasa Utama bola tendangan tembakan langsung mana pemain itu dan on target jabang dari kesebelasan All-Star namun masih melambung dua hebat awal-awal ada pertandingan sepakat sore hari di Tujuh Pribadi dia diwarkan dekat para penonton jaga tidak bosan-bosan tadi informasikan di pertandingan besok luar biasa di mana kesebelasan Pendes babakan yang akan bikin Hugo Sabir yang akan berrapat dengan Lieto Tobayansa dengan pemain Hoki Caraka dan kawan-kawan laga pertandingan Indonesia di hari Selasa pada pertandingan yang keempat hari keempat ketiga dan kali ini pertandingan hari ketiga dua kesebelasan bagi terus berupaya untuk mempertahankan tiket yang akan digenggam oleh kesebelasan All-Star namun kita kira belum aman bagi kesebelasan dia tetapi pada para penggawa kesebelasan Hasa Utama mencoba berbola kembali kaki pemain dari kesebelasan All-Star berhasil di mana pemain itu mencoba itu jemput bola masih mengkirim bola itu dari Hasa Utama pemain lebar pendek 10 masuk itu sendiri dia masih itu seorang guru itu masuk melewati belakang dari si All-Star apa yang terjadi lihat di mana pelanggaran lakukan kembali para pemain dari kesebelasan Hasa Utama dan terus dengan agresifnya para pemain bergeraknya seorang itu Esa keras ketiga seorang itu untuk mengimbangi permainan dari tim kesebelasan All-Star namun mengalami sedikit kebenturan ketiga pemain Hasa Utama karena pilar-pilar pertahanan dari All-Star yang memang diketahui kepada Jiro Racik di mana yaitu Boga Firmi mengatur suatu formasi pemain dari All-Star bagaimana mempertahankan tugas mereka juga pertandingan Indonesia sepak bola bergengsi yaitu Cibinong Kapriben yang ke-12 semua pasaran pemain dari satu berbentur berhasil masuk ke pemain belakang jemput kembali pemain Hasa Utama untuk berkirim bola terlihat kembali pegasan bola di kaki pemain area tepat Ardiansa sungguh berpeluang berbahaya tidak jadi bahaya pada pemain aja pelanggaran Cahyaga
tentunya dia kepada keputusan wasit yang luar biasa. Kami kira begitu dalam pertandingan sore hari di ini Riza. Betul sekali Bung Godam, memang kejelian Bapak wasit Eki Suratman melihat sebuah benturan yang memang mengakibatkan pelanggaran untuk kesebelasan si All-Star, dan ini juga harus segera direspon oleh para pemain si All-Star. Terlihat terjadi sedikit kebocoran dengan jumlah kekurangan pemain di sektor barisan pertahanan, yang kita tahu bahwa ini juga mulai menaikkan tempo. Perhatikan kembali ke wasit, ada pergantian pemain dari CSR. Gomez masuk ke atas, Boji keluar nomor 9. Boji nomor 9 keluar, Gomez masuk. Ya, benar-benar katanya sebuah pelanggaran yang katakan menjaga pertandingan, memasukkan kembali salah satu pemain kepada keluar, kemudian pemain Lesta Boji yang harus keluar dijatuhkan oleh pemain kemudian Gomez nomor 18 tersebut. Ya, menunjukkan darah segar nampaknya dari All-Star untuk mengamankan bola pertahanan mereka, yang kita tahu bahwa nampaknya dominasi di babak kedua ini mulai diambil oleh para pemain Hasna Utama setelah kehilangan satu orang pemain, dan itu dimanfaatkan. Namun kita lihat beberapa kali para pemain All-Star masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, dan ini berbahaya memang apabila terus dilakukan oleh para pemain, khususnya dari sang pertahanan dan mendekati di kotak zona 16. Ini menjadi sebuah ancaman di Kodam Merdeka, dan sebuah bola-bola mati pun apa bisa dimaksimalkan, dan ini menjadi sebuah kerugian apabila terus dilakukan. Kita tahu bahwa para pemain Hasna Utama menunggu dan masih terus mencari celah untuk membongkar ketatnya barisan pertahanan, dan kita lihat menumpuknya para pemain dari kesebelasan All-Star. Kita lihat namun lagi-lagi kita lihat beberapa kali terus terlihat kebocoran dari rongga-rongga yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Anggara, dan sebuah syutingan itu terbukti terjadinya kebocoran apakah kekosongan di sektor barisan gelandang dari kesebelasan All-Star di Kodam Merdeka. Ia berjaya lihat ada kata pada video Sinjeng tapi jaga pertandingan sore hari di mana sebuah tenaga keras ada berikut para pemain-pemain pasukan tim 11 Hasna Utama yang akan kembali sebuah tenaga lakukan para penjagaan gawang di mana penonton ucap-ucap ke depan barisan mencoba sebuah perbuatan bola kali ini apa saja sudah saja cepat bola di mana penjaga gawang Opik. Mereka kembali pemain Hasna Utama, itu ada pemain Erik masuk pemain Erik. Bisa kelihatan kuasa pemain melihat pergerakan pemain Aris. Masuk terus kelihatan Epo Aris sisi sebelah kanan. Epo mendatang kembali atas serangan di tengah jalan para pemain dari Hasna Utama. Serangan balik pada penonton dari para pemain dari kesebelasan All-Star. Di mana berlega-lega ada pemain dua paparu. Apa yang terjadi kali ini Bapak? Ada pergantian pemain dari Hasna Utama yang keluar. Paris nomor punggung 11 masuk. Datuk Marungi nomor 3. Ya, Datuk nomor 3 masuk. Paris nomor 11 masuk keluar. Baik, untuk lanjut kembali sudah terkabul dari babak yang kedua. Apa kembali mengatur serangan bagaimana para pemain Hasna Utama untuk kembali melewati jangkar pertahanan. Harus kesebelasan All-Star masih terus berikan cukup berbahaya sudah pemirsa. Sebuah dorongan bagi kata-kata tadi menjadi sebuah pelanggaran. Kita jelas tanpa seorang pemimpin pertandingan pada Yaga ini langsung oleh Bapak Eki Suratman. Apabila sebuah pelanggaran di laga pertandingan babak yang kedua, kembali terjadi pertentangan gawang terakhir dan gawang utara yang tidak tergantikan makanya seorang penjaga gawang dari All-Star masih tatapan tidak terjaga tugas shoot luar biasa keputusannya. Ahli strategi permainan kepada terlihat ke dan kiri ada terus mengatur para penggawa tentunya kesebelasan dari All-Star kembali ke belakang para pemain Hasna Utama mencoba ditembak yang dituju ada Anggara masih siapa yang itu mencari celah nampaknya Anggara diberikan para pemain depan masih Anggara umpan panjang jauh berhasil diamankan menjadi udara para pemain dia kesebelasan bola jatuh dia rapat kaki pemain belakang Anggara kembali bagaimana Anggara seorang kapten kesebelasan yang terus berupaya memberikan umpan menjulang dan itu dari pemain Eres dan coba ditolak tadi bola dikasih pemain belakang oleh pemain dari All-Star terjadi apa yang terjadi tetap semua
Pergatan ketiga kembali pemain yang dapat pergatan oleh Bapak Wasit di pertandingan. Nampaknya dalam pertandingan cukup kompetitif dalam pertandingan babak kedua kali Mesito. Ya, setelah kita lihat beberapa menit ke depan, nampaknya memang Hasa Utama masih berburu dengan waktu, namun kita lihat masih belum ada kejelian dan dari para pemain gelandang mereka dan tidak ada dimanfaatkan celah-celah itu bagi second mereka atau satu kurang behind yang tidak dilakukan oleh para pemain. Silakan tunggu. Kalau kita bergantung dari sini. Luar keluar Melda Bakar Punggung 24 masuk turun Bakar Punggung 23. Ya, bagi kita bergantung pemain terjadi kembali dari kesebelasan. Ya, bapaknya pemain ada sudah secara pengalaman beberapa film pemain senior tapi baru turun pada pertandingan babak kedua ini. Memang dengan lokasi ini memang sudah saya duga di Kodam di mana memang para pelatih atau pengurus dari atau ofisial dari Ciastan coba untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Tidak main-main, nampaknya salah satu pemain senior dimasukkan untuk memperkuat barisan pertahanan dari Ciastan yang memang waktu menyisakan beberapa menit ke depan. Dan ini harus segera direspon yang masih berburu dengan waktu. Para pemain Hasa Utama harus bisa mampu melakukan aksi penetrasi secara individu untuk masuk ke kotak 16 dari zona pertahanan Ciastan, dan itu memang harus dilakukan 5 menit menyisakan beberapa menit ke depan. Dan masih kita lihat masih kurang efektif hal-hal yang dilakukan oleh pemain Anggara, masih melakukan bola-bola direct dari depan ke belakang. Dan kita tahu bahwa sebenarnya pemain-pemain dari Hasa Utama memiliki kecepatan dan mungkin bisa membongkar barisan pertahanan Ciastan dengan melakukan aksi individu dalam kotak pertahanan dari atau box 16 dari kesebelasan Ciastan Bung Kodam Merdeka. Luar biasa, posisinya merupakan salah satu pengabat sepak bola. Latihan ketiga habis kembali tepat sore hari ini. Masih bertahan satu gol pada para pemain tim kesebelasan dari All-Star. Dirasakan terlalu lama bagi All-Star. Begitu terus tentunya para pemain dari Hasa Utama lewat pemain Epo. Masih Epo bersama dengan Anggara. Anggara umpankan ke depan. Bola masih terjadi perebutan di arah kotak penalti. Bola melambung sudah turun-turun. Akhirnya turun juga di kaki pemain dari Hasa Utama. Yang udar terjadi. Melambung lagi. Lalu Epo masih pemain dari All-Star. Jemput kembali bola. Masih sang kasih sebelasan. Anggara. Membatur bokong pemain dari All-Star. Pada kami kaki pemain tim kesebelasan Hasa Utama masih dalam bidikan Bung Maslo, salah satu ofisial media sosial juga Bang Angga Praseska, ada Bang Rio masih di area di dalam pertandingan. Para pemain Hasa Utama masih Anggara umpan, ada penalti berbahaya. Tidak jadi bahaya pemirsa. Banyak umpan dia ke depan dari kaki pemain Hasa Utama. Dari sisi sebelah akhirnya masih kotak-atik. Ini semua peluang, masih peluang. Gila, bisa lihat ke sebelah masih pemain. Sebatul bebantu seragam dari pemain Arban masih berhasil lagi. Apa yang terjadi saudara pemirsa di laga menit-menit krusial laga pertandingan sore hari ini? Hasa Utama yang masih mengalami kebuntuan para pemain depan. Tidak mudah rupanya. Wasit ada pergantian pemain wasit. Pergantian pemain dari Hasa Utama itu dapat pemain sebuah keluar alam masuk 16 itu ya. Ya itu bukanlah itu jamil ketiga itu yang harusnya akan juga di babak kedua masuknya terus terganti dia ke pemain Alam asal berjalan lancar tentunya Alam pada pertandingan babak kedua bola masuk mengalir bahaya mencoba jemput kembali amankan wasit terjaga babak itu berikan saja ketegakan masuk itu terbagama semua serangan yang akan dilakukan para pemain sudah Hasa Utama umpan panjang kali dia di sana kembali Yoto Alam mencoba kontra bola berikan pada Anggara melebar ke sebelah kanan. Ada pemain pemain biasa. Umpannya ke penalti. Lagi sepak pemirsa. Serangan bergembang. Shooting on target. Alhamdulillah.
masih membentur pemain belakang Tekon Resida. Lapangan ini sudah keluar ke veteran di laga pertandingan babak kedua menit akhirkah yang terjadi dalam pertandingan ini. Waktu masih menyisakan beberapa menit lagi, namun ini sebuah gempuran dan menaikkan tempo harus dilakukan para pemain Hasta Utama. Kita lihat beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 orang memenuhi kotak 16 dan ini menjadi sebuah keunggulan jumlah pemain dan nampaknya juga para pemain Hasta Utama masih berburu dengan waktu. Kita lihat terjadi sebuah sprint atau tendangan sudah saja dilakukan dan ini menjadi peluang yang memang mau tidak mau harus bisa dimaksimalkan oleh para pemain Hasta Utama yang masih menyisakan berapa menit ke depan di Kodam Merdeka. Ya, kita lihat beberapa pertandingan mulai terlihat dengan ya kami berada sudah pertandingan pertandingan iya ikut dan menentukan dari pertandingan ini kita ini betul Hasta Utama mulai ada gangguan sesuai dengan dari pemain-pemain C yang memang tidak mau diganggu bersama belakang rumah tangga dari sebelah sang C boleh terancam kita dari belakang kita nanti akan berbahaya masih dapat amankan keluar kembali apa yang terjadi satu bangsa masih offset set up pada pertandingan orang ini bergabung saja ya namanya saudara-saudara sampai tadi pada kesempatan sore hari ini sangat begitu menarik khususnya tertinggal 1-0 dan kalah juga nampaknya para pemain si Asal terus memperkuat zona pertahanan mereka dan masih terus dilakukan dan tidak mau kecolongan dan juga terjadi loss komunikasi nampaknya terus dilakukan. Kita tahu bahwa masuknya Kiri Arfiansyah menjadi salah satu pemain yang paling berguna dalam berkomunikasi dan dengan itu Bapak Wasit Edi Suratman sebagai petugas lapangan tengah dan menjadi wasit berlisensi C1 Liga 2 juga baru saja meniupkan pertandingan bahwa pertandingan baru saja berakhir dengan skor 1-0 dan ini memastikan bahwa para atau tim Ciasar lolos ke putaran 8 besar dan akan kita saksikan di nanti di pekan-pekan berikutnya Bung Kodam Merdeka. Terima kasih untuk para penonton yang mulai akan kembali dalam perjalanan semoga semua selamat dalam perjalanan sampai tujuan sampai rumah dan bisa kembali ke saksikan pertandingan besok sore Tonggos Ayana dan juga berada penjaga Dioto kesebelasan lalu Toba FC diperkuat hoki secara